Shalom, selamat malam buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Pada malam hari ini kita boleh memiliki kesempatan yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Judul khotbah saya, Aku akan datang kembali. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang berkemurahan, biarlah Engkau menuntun kami supaya kami boleh dituntun oleh Tuhan, dan firman Tuhan yang mau kami pelajari boleh kami mengerti daripada-Mu Bapa. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kisah di Rwanda, ada peristiwa di Rwanda ini ada sebuah pembantaian di sini, 800.000 orang atau suku di Tusti, bahkan Hutu moderat, ini oleh sekelompok ekstremis atau Hutu yang dikenal sebagai Interahamwe yang terjadi dalam periode 100 hari pada tahun 1994. Jadi pada saat ini atau kita perlu merenungkan kembali. Ada satu peristiwa yang cukup luar biasa. Peristiwa ini mungkin hampir semua orang tahu. Jadi ada pembantaian di sini. Hebat, sangat-sangat hebat. Pada suatu kali ada seorang pendeta berkunjung ke sana. Pada saat berkunjung ke sana, ada seorang anak dijumpai. Seorang anak ini menghampiri seorang pendeta. Anak ini dengan muka yang penuh belas kasihan, dia menghampiri seorang pendeta ini dan dia mengatakan seperti ini. Bapak, maukah engkau menjadi bapak saya? Dan ketika pendeta ini mendengar ungkapan dari anak ini, dia mengatakan seperti ini. Ada seorang, kamu jangan bersedih adik, nah. Ada seorang bapa yang jauh lebih baik daripada saya. Dia akan datang dan akan menjemput engkau. Dia akan membawa kabar gembira bagimu. Jangan bersedih bahwa dia akan segera datang untuk menjemputmu. Dan pada saat ini, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, khotbah judul saya adalah Aku akan datang kembali. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu 22 ayat yang ke-20. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Ya, aku datang segera, kata Yohanes Pembaptis, sahabat setia Yesus. Dia menambahkan, amin, datanglah Tuhan Yesus. Ini kata-kata sebuah pengharapan bagi kita. Ini kata-kata yang betul-betul memberikan kita jaminan kepastian bahwa Yesus Kristus akan datang menjemput kita. Kedatangan Tuhan telah menggembirakan jiwa. Ya. Menggembirakan jiwa banyak orang dari segala umur selama berabad-abad. Jadi ternyata kabar kedatangan Tuhan ini menjadi puncak suatu kegembiraan bagi orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang disampaikan di sini. Anak tadi merasa bergembira ketika mendengar seorang pendeta bahwa ada yang lebih baik daripada saya, anak, yaitu ada Bapa akan menjemput engkau. Jangan bersusah hati, walaupun di situ ada pembantaian, walaupun di situ susah, gelisah, tetapi akan ada Bapa yang menjemput engkau. Seorang pendeta itu mengatakan kepastian kepada anak itu bahwa akan ada Bapa yang menjemput engkau. Dan ini menjadi kegembiraan yang luar biasa. Dikatakan bahwa
Kedatangan Tuhan Yesus memberikan pengharapan bagi siapa? Memberikan pengharapan bagi pasangan muda yang sulung, memberikan pasangan muda yang anak sulungnya dilahirkan telah meninggal. Kalau anak sulungnya telah meninggal, ini menjadi pengharapan bahwa ternyata Tuhan akan datang sebagai pengharapan, jaminan yang pasti. Kedatangan Tuhan memberikan kepastian, memberikan pengharapan bagi siapa? Memberikan pengharapan kepada istri yang suaminya meninggal karena kanker paru-paru. Memberikan pengharapan bagi orang tua yang putrinya terbunuh karena Tuhan Yesus akan datang. Orang benar akan dibangkitkan. Memberikan pengharapan bagi orang tua yang putranya mati ditabrak. Memberikan pengharapan bagi orang-orang yang luput dari gempa bumi. Memberikan pengharapan bagi orang yang luput dari banjir, dari badai. Dan dipersatukan kembali dengan orang-orang yang dikasihi yang meninggal dalam bencana alam. Jadi sebenarnya kedatangan Yesus ini itu sebagai puncak pengharapan bagi orang-orang yang putus asa. Orang-orang yang seperti tidak ada pengharapan, inilah sebuah jaminan kepastian. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, Rasul Paulus berkata, Tuhan sendiri akan datang turun dari sorga. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudaraku sekalian, kita merasakan puji syukur oleh karena kita memiliki juru selamat. Kita diingatkan bahwa Tuhan akan datang kembali. Kita diingatkan supaya kita tidak lupa bahwa ada Bapa mau menjemput kita. Ini sebuah pengharapan bagi kita semua. Ketika Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya, kita perlu merenungkan ini. Di akhir daripada kebersamaan dengan murid-muridnya, 40 hari. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Saya rindu kita boleh merenungkan hal ini. Ini satu peristiwa yang cukup menggentarkan. Saya rasa ini membuat para murid-muridnya sungguh gemetar karena perkataan ini bisa jadi dikenang sampai murid-muridnya mati dalam pengorbanan mereka, dalam pekerjaan mereka memberitakan Injil. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita perhatikan ayat-ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Malaikat itu mengatakan kepada muridnya, mereka bersama-sama dan Yesus terangkat naik. Ini bukan pesulap yang hebat, bukan. Ini bukan sebuah mimpi, bukan. Ini betul-betul sebuah kenyataan yang dilihat oleh murid-muridnya ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka melihat juru selamat mereka. Mereka melihat Yesus terangkat. Dan mereka melihat keheranan itu. Seorang malaikat mengatakan bahwa, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Ya wajar, bagi saya melihat ke langit wajar.
karena betapa hebatnya melihat kejadian atau peristiwa waktu itu. Tetapi yang pasti ini saya yakin bahwa ini tidak akan dilupakan oleh murid-muridnya. Seorang malaikat mengatakan bahwa ketika engkau melihat Yesus terangkat ke sorga meninggalkan engkau, katanya, atau meninggalkan kamu, ia akan datang kembali, ya, dengan cara yang sama. Seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Terkenang oleh murid-muridnya, dia akan datang kembali. Bahwa ia akan terangkat seperti yang kamu lihat pada saat dia naik ke sorga. Tetapi di sisi lain, ada ini yang perlu kita waspadai, dan ini menjadi amaran bagi kita sebagai umat Tuhan. Bahwa dikatakan bahwa di dalam kitab Wahyu 16 ayat yang ke-14, mujizat-mujizat palsu. Terkadang saya heran juga melihat cara atau upaya daripada setan. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan yang mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna. Nah ini, apa itu? Apa yang dibuat setan ini? Guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Alkitab berkata pada hari-hari terakhir, maka setan menipu manusia melalui kuasanya. Ternyata setan juga tidak diam. Oleh karena rasa sukacita, joy yang dirasakan umat Tuhan mendengar kepastian jaminan kedatangannya ini, setan pun berupaya keras untuk apa? Untuk membuat mujizat palsu, untuk menipu. Nah, kita perhatikan lagi apa yang dilakukan ini. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 14, dia katakan bahwa iblis menyamar sebagai malaikat terang, Lucifer atau iblis, ada malaikat tertinggi di sorga, tidak akan ragu-ragu untuk menyamarkan dirinya sebagai malaikat terang yang mempesona sebagaimana dia sebelumnya. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa sebenarnya inilah perangkap daripada setan. Tetapi kalau kita renungkan dengan baik, inilah yang diungkapkan oleh firman Tuhan bahwa suatu saat, jadi tidak ada secara tiba-tiba. Artinya jauh daripada itu, Tuhan mengamarkan, Tuhan memberitahukan bahwa ada setan nanti atau iblis ini menyamar sebagai malaikat terang. Dia akan menipumu, bahwa dia akan membuat sebagaimana sebisa mungkin, semirip mungkin, ya. Dia berupaya untuk menipu umat Tuhan. Dia meniru, berupaya untuk mengalihkan pandangan kita daripada kedatangan Tuhan Yesus. Diperhatikan, ini amaran Tuhan. Cangkamlah itu. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ini yang saya sampaikan. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia datang, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Sebab apa? Atau lihat ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab apa? Sebab Yesus tahu bahwa setan akan berusaha menirunya. Setan juga berusaha untuk menirunya. Meniru untuk apa? Mengalihkan pandangan kita akan janji atau jaminan kedatangannya. Wahyu 12 ayat 12. Celakalah kamu, hai bumi, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, coba kita perhatikan. Semakin singkat waktu mendekati kedatangan Yesus, katanya seperti ini, semakin besar keinginan setan untuk menipu umat manusia. Mungkin saya ulang sekali lagi. Coba kita renungkan sejarah bahwa semakin singkat, ini sudah singkat nih, waktu untuk mendekati kedatangan Yesus, maka semakin besar keinginan setan untuk menipu umat manusia. Jadi bukan berarti Tuhan sudah segera datang bahwa setan
diam-diam begitu saja. Tidak, akan semakin dia memeras otaknya, bagaimana caranya dia untuk mengalihkan, dia kalau dikatakan seperti ini, bisa jadi dia akan membuat rapat yang besar ya, membuat strategi supaya mengalihkan pandangan kita daripada kita memandang, mengingat janji kepastian bahwa Tuhan, aku akan datang segera, akan datang segera. Dan itu, sementara waktu sudah hampir habis, dia akan menjadi semakin ingin untuk menipu jutaan orang dengan kedatangan kedua yang palsu. Dia juga berusaha untuk mengalihkan, hanya untuk mengalihkan melihat tipuan. Ini sebagai peringatan bagi kita. Yesus terlebih dahulu mengatakannya kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bukan berarti kita harus diam dan tenang begitu saja. Tetapi perlu kita persiapkan diri kita, siap atau tidak, bahwa setan terus berupaya. Mata kita tertutup seperti dibutakan. Pada di depan kita ada terang seperti tertutup untuk melihat. Seperti kita dibisikkan dengan hal-hal yang kadang kita tidak peka untuk mendengar suara Tuhan. Ini upaya setan yang gencar, yang tujuannya hanya menghancurkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, cara kedatangan Kristus kembali. Ini kedatangannya dapat dilihat semua orang, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi kedatangan Kristus tidak ada yang tidak melihatnya. Kedatangannya dapat dilihat oleh orang. Lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Ini istimewa sepertinya. Semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Orang yang benar akan bersukacita. Mata mereka sanggup melihatnya. Tetapi orang yang tidak benar, orang jahat, mereka akan gemetar. Orang yang menikam dia diizinkan untuk melihat Sang Juru Selamat itu. Yesus datang kembali. Gemetar, tetapi orang benar. Seperti beria-ria mereka karena melihat yang ditunggu-tunggu mereka. Saya pikir kita perlu merenungkan hal ini. Betapa bahagianya kita ketika Yesus datang nanti. Kita melihat yang kita nanti-nantikan datang kembali. Dan bukan hanya itu saja. Orang benar akan dibangkitkan dan kita sama-sama akan melihat dan terangkat ke sorga bersama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kedatangan Yesus terdengar jelas, sebab pada waktu tanda diberi katanya, pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Terdengar jelas, pada waktu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di awan-awan, di langit dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Matius 24 ayat 31. Seluruh dunia akan menyaksikan kedatangannya. Ini hanya sebuah gambaran. Mungkin jauh daripada ini. Saya tidak bisa menggambarkannya. Tetapi mungkin betapa hebatnya nanti umat-umat Tuhan bersukaria, terlepas beban mereka. Mereka sangat bersukacita karena melihat Sang Juru Selamat itu datang menjemput mereka. Menyaksikan kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Datang untuk memerintah
Yesus sebagai Raja atas segala raja. Janji Yesus. Kita buka dalam kitab Yohanes 14. Saya rindu kita sama-sama. Yohanes 14. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada hatiku. Tuhan katakan mengawali bahwa janganlah gelisah hati. Mungkin Tuhan tahu akan gelisah dalam dunia ini. Gelisah oleh karena sudah cukup lama merindukannya. Kegelisahan-kegelisahan ini Tuhan mengerti, tetapi Tuhan katakan penghiburannya di ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Mungkin kalau tidak, pasti saya tidak akan mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Untuk apa? Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakannya bagimu. Bukan aku egois, aku akan datang kembali membawa ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ini janji Kristus. Janji yang hidup, janji untuk kita semua. Saya senang kalau membaca ayat ini, seperti terlepas beban saya, bahwa suatu kelak nanti, Tuhan akan datang dan menjemput kita. Orang-orang benar akan dikumpulkan. Matius 24 ayat 31, malaikat Allah mengumpulkan orang-orang pilihannya. Malaikat akan mengumpulkan dari keempat penjuru bumi. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sudahkah siap kita untuk siap menantikan kedatangannya? Siap menantikan kabar yang baik ini, kabar sukacita. Siap untuk sedia mulai sekarang. Ku mau sedia bila Yesus datang. Ku mau sedia bila Yesus datang. Ini kalau saya menyanyikan lagu ini teringat orang tua ketika seperti susah ketika menyanyikan hal ini, diingatkan kembali dengan janji bahwa Tuhan akan datang. Sudahkah siap saya untuk berdiri ketika Tuhan datang menjemput kita? Apakah kita gemetar berlarian ataukah kita siap menjadi kumpulan atau orang-orang yang dikumpulkan itu? Inilah tanda-tandanya supaya kita mengerti mengenai kedatangan Tuhan. Tanda-tanda kedatangan Yesus, gejolak pergeseran bumi di Wahyu 6 ayat 14, di dalam 16 ayat 18 sampai 20. Sebuah gempa bumi besar akan menggoyang planet ini, yang menggeser gunung-gunung dan pulau-pulau di laut. Ini peristiwa yang menandai Tuhan segera datang. Tanda-tanda kedatangan Yesus, orang-orang yang benar mati dibangkitkan. Jadi kalau tidak ada dibangkitkan, ini kedatangan Tuhan Yesus. Orang benar akan dibangkitkan. Kedatangan, bangun dari operasi. Nah, kalau saya ingat ini. Jadi pada saya dioperasi sudah 4 kali. Sebenarnya untuk mengingat hal ini sangat menyedihkan, tetapi saya akan menceritakan tidur dan bangun kembali. Saya masuk, digiring, didampingi orang tua, perawat di kanan kiri, menghantarkan saya ke ruang operasi. Bunyi roda, saya pakaian harus diganti, dan
pakai pakaian hijau disiapkan dari rumah sakit. Saya masih ingat orang tua saya mendampingi di belakang saya, mungkin dengan tangisan karena anak saya akan masuk ke ruang operasi. Tidak tahu berapa lama yang akan dioperasi. Pada saat saya memasuki ruang operasi, lebih tepatnya saya akan ceritakan ketika saya ada uh, di Jepara, karena itu operasi yang pertama kali. Saya masuk ke ruang operasi. Waktu itu karena umur saya masih muda, jadi kekhawatiran tetap timbul. Kendati pun ya artinya itu baru pertama kali lah untuk memasuki ruang operasi waktu itu. Saya masuk ke ruang operasi, dokter mengatakan di tensi 150, lalu, oh ini bagaimana dok? Saya masih ingat waktu itu. Dokter-dokter yang lain, karena ada yang mengepalai, dokter itu mengatakan bahwa, oke tidak apa-apa, kita siap langsung laksanakan. Setelah disuntik waktu itu, ada seorang dokter, dia bercerita sejenak, bilang seperti ini, lagu kesukaanmu apa? Subri, ada lagu kesukaan saya, lagu ini. Dulu saya suka dengan ST12, ada Peter Pan juga, sampai karena saya diputarkan waktu itu. Nah, ketika disuntik itu, dan seketika, mungkin saya katakan bahwa seketika saya tertidur. Saya tidak tahu apa yang terjadi selama saya operasi. Saya tidak tahu berapa lama operasi, saya tidak tahu apa yang mereka buat, apa yang dilakukan untuk kaki saya ini. Saya tidak tahu bagaimana keseriusan mereka untuk mengoperasi kaki saya. Saya tidak tahu juga hasil apakah ada pengulangan atau apa ada dibongkar lagi, dijahit lagi. Saya tidak tahu sama sekali. Dan ketika itu saya terbangun, tahu-tahu saya sudah ada di kamar. Saya membayangkan sejenak, kenapa saya sampaikan seperti ini? Bisa jadi ketika orang yang meninggal itu, ya mungkin seperti saya. Dia tidur, waktu saya dibius itu, saya terbangun, tahu tidak terasa, saya sudah terbangun di kamar atau ruang tunggu itu. Oh, saya sudah di sini. Saya sudah selesai dioperasi. Saya tidak merasakan sakit. Ya, walaupun artinya saya sakit setelah obat bius itu selesai. Ya, saya akan merasakan kesakitan, itu wajar. Tetapi yang saya maksud adalah, saya tidak terasa waktu saya dioperasi. Tapi saya bangun. Dan saya sudah tahu sudah di sini. Total, saya dibius total. Mungkin bisa jadi seperti itu. Ketika orang benar tidur, dia dibangkitkan. Saya bukan mengatakan bahwa kita harus mati cepat untuk nanti juga bangun cepat. Bukan seperti itu. Tapi orang yang benar, yang mati di dalam Tuhan, atau tertidur, itu Tuhan katakan orang mati itu seperti tertidur. Itu benar, karena dia akan bangun dan dia melihat. Ternyata dia melihat Yesus di awan-awan sudah menjemput dia. Luar biasa. Ini perlu kita pegang ini jaminan ini. Mulai sekarang mari kita semakin rindu untuk mempersiapkan akan kedatangan Tuhan ini. Orang benar yang masih hidup akan diubahkan. Orang yang mati akan dibangkitkan, mereka akan terbangun, dan orang yang hidup akan diubahkan. Kenapa diubahkan? Karena mereka akan berjumpa dengan Yesus. Yesus orang suci, sempurna. Kita tidak sanggup bila mana kita tidak diubahkan. Kita harus sempurna di hadapan Tuhan Yesus. Kebakaan akan dikaruniakan. Baik orang benar yang tidak meninggal namun dibangkitkan, dan juga orang yang masih hidup yang telah diubahkan akan menerima pemberian berupa kebakaan. Hidup yang kekal. Ini jaminan kepastian.
Wahyu 19 ayat 11 sampai 12. Orang jahat akan dihancurkan. Sebaliknya orang benar akan dibangkitkan. Mereka telah secara sengaja dan terus-menerus menolak seruan kemurahan Allah. Mereka akan dibinasakan. Orang yang benar menyambut Kristus yang akan datang. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Mereka menanti-nantikan. Mereka bersukaria karena inilah yang dinanti-nantikan, karena begitu beratnya dalam perjalanan hidup ini. Tetapi ketika mereka mendapat jaminan kepastian itu dan Tuhan datang, bersukacita karena mereka melihat Sang Juru Selamat menjemput. Orang benar akan mengadakan perjalanan ke surga. Ini perjalanan yang ditunggu-tunggu. Ini kita perlu. Kita harus ke surga. Kesimpulan itu. Sebuah sukacita dan pengharapan yang kita akan pegang jika iman kita teguh di dalam Kristus. Ini bukanlah pengharapan yang samar-samar bagi kita. Allah yang memberitahukan kepada kita bagaimana tepatnya Dia akan datang kembali dan apa yang tepat yang akan terjadi bila mana Dia datang. Surga bukanlah sekedar kesenangan, tetapi surga adalah tentang Yesus. Karena kita berjumpa dengan Yesus. Kalau kita pergi ke surga tanpa Yesus, kelihatannya kita tidak perlu ke sana. Tetapi oleh karena kita mau berjumpa dengan Yesus, kita ke surga. Karena kita rindu berjumpa dengan Yesus. Bila mana kita rindu ke sana, untuk aku akan datang kembali. Rindukanlah Yesus setiap saat. Karena ini yang akan menuntun perjalanan kita sampai ke surga. Sudahkah Anda dan saya bahwa kita semua yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara semuanya, bahkan anak-anak, anak kecil, remaja, orang dewasa, nenek dan kakek, siapkah kita menantikan bahwa merindukan kedatangannya? Saya percaya kita akan siap. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik. Kami disiapkan Tuhan menyambut kedatangan-Mu. Ini kabar sukacita. Mampukan kami Tuhan supaya kami bersiap diri untuk menyongsong kedatangan-Mu. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat. Amin. Tuhan memberkati.